teranglah. Mari bersama-sama kita katakan, kami memanggil generasi menjawab panggilan ilahi, memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. Come on. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan mari bersama-sama katakan, we will shine arise like a star. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Katakan, kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan jadilah terang. Semua, we will shine arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. We will shine, oh, we will shine, arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Come on, let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our life is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Haleluya. Karena dialah Allah yang mulia dan berkuasa. Mari hai segenap umatnya, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Come on. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja segala raja.
Nyatalah kuasa-Mu di dalamku, oh Tuhan, seperti api yang menghanguskan. Jiwaku kan aman di dalam-Mu, oh Tuhan, sebab Kaulah benteng perlindungan. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala raja. Dialah Tuhan, Yesus Tuhan Raja segala raja. Yesus Tuhan Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita sedang menyembah Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang mau dan selalu sanggup menolong setiap kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan. Langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkah-Mu, tak goyah iman-Ku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setia-Mu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku cerita
tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia. Shalom semuanya. Shalom. Shalom yuk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa. Amin. Yes, amin. Aku punya ada satu ayat favorit aku mau bacain. Kita semua boleh baca, ambil handphone atau Alkitabnya. Atau kalau nggak ada boleh dengerin ya. Dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. 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 Tadi waktu aku tanya apa kabarnya, jawabnya luar biasa. Ya mungkin ada yang luar biasa, ada yang biasa atau mungkin nggak mengenakan gitu ya. Tapi aku percaya mari sama-sama siang hari ini kita imani firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah, adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Hari ini, besok, setiap hari kita mengalami kemenangan. Amin. Amin. Mari kita sembah Tuhan, mari kita bertemu dengan Dia, mari kita berjumpa dengan Dia lebih lagi. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hari ini hanya Engkau Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, terpuji
kasih Tuhan, kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh bersama Tuhan, berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami beribadah secara online, kami percaya Tuhan, ini tidak mengurangi hadirat Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada firman yang baru yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Puji-pujian penyembahan yang baru Tuhan. Engkau yang memberikan sukacita yang baru, kesehatan yang baru, semangat yang baru bagi setiap kami yang mengalami letih lesu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Kami mengalami kemenangan Tuhan. Besok hari ini, lusa Tuhan, tahun depannya lagi, setiap hari kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom youth. Shalom generasi muda yang bangkit dan bersinar. Hari ini kita mau kembali memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita teriakan dan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang sudah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu di hadapannya. Beri kami kuasa, hidup membawa terangnya, melakukan perkara yang besar. Denganmu Tuhan yang telah memberikan setiap kami kemenangan, hidup membanggakan dunia, bukti dari segala yang takut. Bahkan sedetik pun kami gak gentar Tuhan. Gentar hatiku, melebihi kekuatanku. Kami kan bangkit serukan Kau Tuhan, dan angkat tinggi panji-panji-Mu. Dimanapun Kau ini tetapkan, nama-Mu Tuhan pasti bersinar. Kemenangan ada di pihak. Firman-Mu teguh langkahku, Kau tak biarkanku sendirian. Seperti fajar Kau kan bersinar. Bersama Tuhan yang beri kami kuasa, hidup membawa Yes, kami hidup di dalam terang-Mu Tuhan, untuk melakukan perkara yang besar. Denganmu Tuhan yang berikan kemenangan, Yang berikan kemenangan. dari segala yang Takkan gentar hatiku, gentar hati. sebab tak melebihi kekuatan. Melebihi kekuatanku. Come on. Kami kan bangkit serukan Kau Tuhan, dan angkat tinggi panji-panji-Mu. Dimanapun kami ditetapkan, nama-Mu Tuhan pasti bersinar. Kemenangan ada di pihakku, karena firman-Mu teguh langkahku. Kau tak biarkanku sendirian, seperti fajar Kau kan bersinar. Yes, seperti fajar Kau akan bersinar Amin. Tuhan. Janji-Mu yes, janji-Mu amin bagi setiap kami. Sedetik pun kami gak gentar Tuhan. Sekalipun Tuhan badai menerpa, mari
Mari anak muda katakan, Kami kan bangkit serukan Kau Tuhan, dan angkat Come on, tinggi sing. panji-panji. Dimanapun kami ditetapkan, namamu Tuhan pasti bersinar. Kemenangan. Kemenangan ada di pihakku, karena firman-Mu teguh langkahku. Kau tak biarkan ku sendirian, seperti fajar Kau kan bersinar. haleluya. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Saya percaya ketika kita angkat puji-pujian kita di hadapan Tuhan, mukjizat itu akan terjadi di tengah-tengah setiap kita, amin. Roh Allah akan turun dan membakar setiap kita, anak-anak muda di tempat ini. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu di hadapannya. Yes, Lord. Yes. Roh Allah membakar setiap anak muda di tempat ini. Kita bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi nama, Kami mau serukan Engkau Tuhan. aja namanya. Oh, Roh Kudus membakar setiap kami. Kami naikkan pujian. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mari anak muda. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh.
Shalom Youth, apa kabarnya? Pasti luar biasa dong. Oke, kita mau mendengarkan pengumuman pada hari ini. Minggu depan kita masih tetap beribadah secara online dan teman-teman semua boleh mengikutinya di channel YouTube GKKD Jakarta pada waktu yang sama yaitu pukul 13. Dan kita akan memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer bank, GoPay maupun OVO. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat buat kita sebagai pengantar untuk kita memberikan persembahan dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi teman-teman, di sini sebenarnya yang paling penting adalah kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Tetapi kita juga wajib memberikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan percayalah ketika teman-teman semua memberi untuk Tuhan, kalian gak akan berkekurangan. Karena di firman-Nya bilang kita akan diberkati melimpah-limpah, melimpah ruah. Itu janji Tuhan buat kita. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih untuk begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengembalikan sebagian yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan Tuhan berkati setiap persembahan kami, sehingga apa yang kami berikannya Tuhan boleh dapat berguna untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau melakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu melakukan yang terbaik buat setiap kami. Kau memilih hidupku sesuai rencana-Mu, dengan kasih anugerah Kau layakkan aku. Kau mengangkat hidupku, berikan ku rahmat-Mu, jadikan aku indah seturut firman-Mu. Sama-sama katakan, ku persembahkan. Ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku, ku berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat untuk kerajaan-Mu. Ku lakukan yang terbaik. Kami mau lakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa yang setia, kami mau meninggikan nama-Mu.
bagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku, ku berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku. Ini pakailah jadi alat untuk kerajaan-Mu. Ku lakukan yang terbaik. Ku lakukan yang terbaik. Sorak-sorai bagi Yesus. Shalom anak muda, dimanapun kalian berada saat ini. Puji Tuhan, kita oleh anugerah Tuhan, kita boleh berkumpul walaupun secara online. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau dibangkitkan, kita mau diubahkan, amin. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk anugerah Tuhan, untuk hari yang indah yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau dibaharui, kami mau dikuatkan, kami mau dimerdekakan oleh karena kasih Kristus. Terima kasih, urapi juga hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan yang boleh memperbaharui kita, memberikan kekuatan, dan memberikan kemerdekaan buat setiap kita anak-anak muda, amin. Nah, besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, ini luar biasa. Kita semua belajar sejarah ya, mengenai perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Bahwa bangsa Indonesia ini, dia memperoleh kemerdekaannya bukan diberikan, tetapi diperjuangkan. Jadi bersama-sama para pejuang, para pahlawan, rakyat, dari segala suku, dari berbagai daerah yang berbeda, dari berbagai macam kebudayaannya, berjuang bersama-sama sehingga kita bisa merdeka. Karena itu Indonesia memiliki kebanggaan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Puji Tuhan. Nah, tema firman Tuhan siang hari ini berbicara mengenai true freedom. Berbicara tentang kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya. Wah, bagaimana seru banget nih ya. Nah, kita kalau lihat sejarah bagaimana bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya, sebagai bangsa yang terjajah, maka rakyat Indonesia pada waktu itu dia nggak punya identitas, betul ya? Dia nggak punya statusnya karena sebagai orang-orang yang terjajah, dia tidak memiliki warga negara, siapa gitu ya, sebagai dia tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Lalu yang kedua, sebagai orang yang terjajah seperti itu ya, nggak punya masa depan karena segala sesuatunya sudah ditentukan oleh penjajah, kalau bekerja juga diambil oleh penjajah, dan kita lihat begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesusahan yang dihadapi sebagai orang-orang yang terjajah. Nah, guys, kita juga sebagai anak-anak muda, apalagi anak-anak muda, sangat merindukan kemerdekaan, betul ya? Karena kemerdekaan itu diidentikan dengan kebebasan. Anak-anak muda ngerasa hidupnya terbelenggu. Terbelenggu di mana? Terbelenggu di rumah, dengan berbagai macam aturan di rumah, terbelenggu di sekolah, atau di kampus gitu ya, terbelenggu dengan aturan-aturan yang mengelilingi kita, dan kita ngerasa lingkungan juga mengelilingi kita. Nah, seringkali anak-anak muda menjadi dikatakan pemberontak seperti itu. Demi apa? Demi mendapatkan kemerdekaan, demi mendapatkan kebebasan yang didambakan seperti itu. Nah,
karena itu penting banget nih anak-anak muda kita belajar mengenai arti kemerdekaan itu sendiri, arti kebebasan yang Tuhan rancangkan buat kita sebagai anak-anak muda itu seperti apa. Karena kalau tadi kita lihat bahwa Indonesia itu mendapat kemerdekaannya karena berjuang, nah ini penting banget, hal yang paling mendasar buat anak-anak muda bahwa kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari dosa kita. Dosa-dosa kita diampuni, kita dipulihkan oleh Tuhan. Itu bukan karena perjuangan kita, tetapi diberikan. Kalau dulu bangsa Indonesia memperjuangkan sesuatu ya, mengachieve kemerdekaannya. Nah, buat kita anak-anak muda di dalam Tuhan, kita receive kemerdekaan itu. Kita receive kebebasan yang daripada Tuhan Yesus. Ini anugerah banget karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah menyediakan masa depan buat kita, Tuhan yang juga jadi sahabat kita. Puji Tuhan kita punya Tuhan yang baik. Nah tetapi juga berbicara soal kemerdekaan, kalau kita nggak bisa mengontrol kebebasan itu, ini bisa menjadi gangguan buat orang lain. Betul ya, misalnya kalau kita seneng nyanyinya malam-malam, kencang-kencang karena kita pengen mengekspresikan. Nah masalahnya kan mungkin kamar sebelah bisa terganggu gitu ya. Atau mungkin tetangga sebelah bisa teriak-teriak seperti itu. Nah berarti sebagai anak muda kita mesti ngerti juga nih bahwa dalam kemerdekaan itu ada tanggung jawab. Sesuatu bahwa kita perlu memperhatikan ada orang lain juga. Karena ini kita kehidupan secara bersama-sama. Nah seringkali juga tanpa disadari, ini juga menjadi tipuan iblis. Sebenarnya seakan-akan kita bisa bebas gitu, bisa merdeka. Ketika merdeka itu diartikan dengan tidak ada seorang pun yang mengatakan tidak begitu ya. Semua boleh, semua bisa. Nah ini mesti hati-hati juga guys gitu ya. Karena semua yang kalau kita semuanya boleh, semuanya bisa seperti itu, membuat kita jadi kebablasan, bisa malah jadi terjerumus. Contohnya ya, kita masuk dalam suatu hal yang kita akhirnya nggak bisa berkata tidak di dalam kondisi seperti itu. Dan itu sama aja dengan addiction atau ketergantungan. Kita nggak bisa ngatakan stop lagi, kayaknya kita udah berusaha gitu, tapi kita nggak bisa, itu ketergantungan. Nah itu juga awalnya dari ketika kita tidak memahami arti kemerdekaan atau arti kebebasan itu sendiri. Nggak ada tanggung jawab, nggak ada penguasaan diri, akhirnya kita pikir kita merdeka, tapi sebenarnya kita sedang terbelenggu oleh suatu hal. Nah, ini tentu saja menjadi orang yang terbelenggu, nggak mengenakan gitu ya, pasti membuat kita hidup dalam tekanan, dalam kecemasan, di dalam ketakutan. Karena itu anak muda, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati, mengalami true freedom, kita harus merenungkan 5 hal ini di dalam kehidupan kita sebagai anak muda. 5 hal ini saya bilang ada 5 W. Coba katakan sama-sama dengan saya 5 W. Oke ya. W yang pertama bicara tentang who. Ya. Who am I? Siapa sih kita gitu. Karena banyak anak muda yang bermasalah dengan hidupnya, atau juga anak muda sering dikatakan sebagai generasi yang krisis identitas karena dia nggak tahu siapa dirinya. Lalu yang kedua, W yang kedua adalah where. Where I came from. Saya ini dari mana sih? Kenapa saya lahir dari keluarga yang seperti ini? Kenapa lingkungan saya seperti ini? Nah itu juga pertanyaan-pertanyaan yang banyak mengganggu anak muda sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu W yang ketiga, bicara soal why. Why am I here? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di keluarga yang seperti ini? Kenapa saya sekolah di sini atau saya kuliah di sini? Kenapa saya begini? Kenapa saya gini gitu ya? Ini juga penting buat anak muda. Yang W yang keempat bicara soal what. What can I do? Apa sih yang saya bisa lakukan gitu. Nah ini bicara soal, makanya anak muda itu bicara soal bagaimana menemukan potensi dirinya,
bagaimana menemukan talentanya, karunianya. Nah ini penting banget buat anak muda. Nah W yang terakhir saya ulangi lagi, where gitu ya. Where I going to, kita mau kemana nih? Yuk anak-anak muda, kalian nih mau kemana nih gitu ya. Nah kalau kita bisa menang untuk hal ini, maka kita akan mengalami kemerdekaan sejati itu. Maka kita akan mengalami terobosan yang luar biasa daripada itu. Nah kita akan sama-sama melihat suatu kisah di Alkitab. Ini suatu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dari Lukas. Kita ambil Alkitab kita. Dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu itu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Sampai di sini dulu, guys. Kita lihat ya, yang W yang pertama bicara soal who am I, siapa kita. Lalu yang kedua, where I came from, saya ini berasal dari mana. Nih, kita belajar 2 hal ini dulu. Nah, kita lihat bahwa kita seringkali anak muda berpikir bahwa saya akan memperoleh kebebasan kalau saya bisa melakukan semua hal yang saya mau. Saya bisa membeli semua hal yang saya suka. Saya mau mengerjakan semua hal yang saya mau kerjakan seperti itu. Nah, kita lihat bahwa ini ada seorang anak yang dia berpikir dengan begitu dia bisa bahagia di dalam hidupnya. Ceritanya adalah dia datang kepada bapaknya, dia minta warisannya. Padahal papanya masih sehat walafiat nih. Tapi dia udah minta, ini anak bener-bener ya kelewatan banget nih gitu ya. Papanya masih hidup, dia minta warisannya. Singkat cerita kita udah lihat tadi dikasih sama bapaknya lalu dipakai untuk hidup berfoya-foya. Dia apa yang dilihat oleh matanya dibeli gitu ya. Apa yang diinginkan dia dilakukan gitu ya. Terus dia merasa punya status gitu ya. Apa yang menjadi keangkuhan hidup dia, apa yang menjadi keegosian hidup dia, dia lakukan semuanya. Dan ini adalah suatu perumpamaan daripada Tuhan Yesus di mana sebenarnya anak ini sedang mencoba terpisah dari bapaknya. Bapak ini berbicara soal Bapa di surga, tentang Tuhan. Guys, Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia sumber damai sejahtera kita. Dia sumber sukacita kita. Dia sumber pengharapan kita sebagai anak-anak muda. Nah, tapi untuk hidup di dalam Tuhan memang ada tanggung jawab seperti itu. Kita, yang tadi kita bahas ya, kita nggak bisa semena-mena. Kenapa? Karena hidup di dalam Tuhan itu nggak cuma berbicara tentang diri kita sendiri, tetapi juga ada orang lain, ada lingkungan, ada saudara-saudara kita di rumah, ada kita punya teman-teman di sekolah, teman-teman di persekutuan, teman-teman di gereja, dan bahkan di lingkungan kita. Nah, hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dengan bertanggung jawab. Nah, seringkali anak muda berpikir, ngapain ngurusin orang, pikirinnya diri sendiri. Nah, ini sebagai contoh, ketika seorang anak muda berbicara mengenai, ngapain ngurusin orang, seperti itu, atau ngerasa sedang nggak butuh dengan Tuhan gitu ya, sebenarnya dia sedang memisahkan diri. Dan ketika dia memisah diri, bisa hidup nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia udah punya sesuatu nih, ya kan? Udah punya sesuatu. Mungkin ada suatu sukacita yang dia punya saat itu, ada suatu mungkin kebahagiaan yang dia punya saat itu, ada kekuatan segala macam, sehingga banyak anak muda berpikir dia bisa hidup dengan itu. Nah, ketika dia coba hidup terpisah dari Tuhan, terpisah dari keluarganya, maka yang menjadi mensuplai gitu ya, yang memenuhi itu kan terhenti. Jadi dia menggunakan hidup dengan yang tersisa. Makanya banyak anak muda bilang, kok hidup gua ngerasa kayak kering ya,
kayaknya kok gue ngerasa hati gue gak damai, gue kok hidup ngerasa sepertinya kayak gak berguna begitu ya. Kenapa? Karena kita terpisah dengan sumber dari pengharapan itu, sumber daripada berkat itu. Nah itu yang kita mau pelajari. Nah guys, jadi kalau menjawab yang pertama, who am I, siapa saya, ini kabar baiknya. Bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita diciptakan Tuhan dengan keluar biasaan. Udah ada talenta di situ, udah ada karunia di situ. Tuhan ciptakan kita juga dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita adalah anak Tuhan. Nah, kita jangan kehilangan identitas ini nih guys. Lalu yang kedua, saya dari mana? Nah ini penting juga nih. Bahwa kita adalah warga negara surga. Wah keren banget ya guys. Kita ini warga negara surga, kita bukan warga negara bumi sebetulnya. Loh, lalu kalau gitu pertanyaannya kita di bumi ngapain dong? Nah, ini keren banget nih. Guys, ini kabar gembiranya. Kita ini di bumi ya menjadi duta besar kerajaan surga. Mantep banget kan? Kita ini menjadi duta besar. Pernah lihat suatu duta besar ya, kedutaan seperti itu? Kedutaan itu menjadi perwakilan dari negaranya. Misalnya kalau kita lihat duta besar Amerika ada di Jalan Medan Merdeka ya. Kalau kita dekat Monas tuh, kita lihat ada kedutaan besar Amerika. Dijaga, ada tentaranya, mungkin seperti benteng. Dan kalau misalnya ada orang iseng nih gitu ya, misalnya dia coba untuk menyerang menyerang kedutaan itu, kalau di tempat lain mungkin dikatakan bahwa dia sedang merusak suatu rumah atau merusak suatu kantor. Tapi kalau menyerang kedutaan itu sama aja menyerang negara dari Amerika. Gitu ya. Itu kalau sampai dilakukan, itu bisa konflik antar negara terjadi tuh. Amerika dengan kapal induknya tuh bisa datang gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara kedutaannya diterobos seperti itu. Jadi guys, ini luar biasa banget. Kalau kita nggak tahu kita dari mana begitu ya. Kalau kita mengabaikan status kita sebagai warga kerajaan surga, begitu kita rugi banget. Seperti tadi ya, misalnya tadi bayangin tentang kedutaan. Kalau ada orang mengganggu kedutaan Amerika yang di Medan Merdeka yang dekat Monas itu di Jakarta, itu sama aja mengganggu negara Amerika. Bayangkan guys, kalau ada orang yang macam-macam dengan hidup kita, ada orang yang mau ganggu kita, iblis mau ganggu kita, itu segenap tentara surga itu turun men. Ngepung itu langsung. Seperti itu juga terjadi. Nah ini yang saat ini yang iblis tutup-tutupi daripada anak-anak muda, yang iblis coba membuat kita gak menyadari bahwa kita adalah warga negara surga. Keren banget kan guys, hidup di dalam Tuhan. Di Alkitab juga ditulis bahwa di sekeliling kita nih guys, anak-anak muda, itu ada malaikat Tuhan, ada tentara-tentara malaikat Tuhan yang berkemah nih di sekeliling kita. Bukan camping bakar jagung ya guys, tapi mereka di sekeliling kita menjagai kita luar biasa banget. Nah karena itu jangan tinggalin Tuhan. Oke ya guys, jangan pernah tinggalin Tuhan. Kita lanjut lagi, tadi sampai ayat yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-15 ya. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ini karena dia udah melarat tadi ya. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tragis banget sih guys. Tragedi banget gitu kan. Dari seseorang yang memiliki segala yang dibutuhkan. Tiba-tiba bahwa dia harus melarat. Dia harus bekerja menjaga babi, dan yang tragisnya adalah dia mesti mau makan nih, lapar, dia rebutan makan sama babi. Bukan makan pakai lauk babi ya, bukan nih. Tapi dia rebutan makan sama babi dan kalah lagi gitu. Jadi dia nggak dapat makan. Ini saya mau bahas tentang W yang ketiga. Why am I here? Kenapa saya ada di sini? Nah ini menjadi perenungan nih. Si anak muda ini lihat, kok gue di sini ya, gitu ya. Kok gue sekarang sedang
menderita banget, lihat mau makan aja rebutan sama babi kalah lagi ya. Lalu kita lanjut ya, ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, guys, ini penting banget buat kita anak-anak muda. Kita lihat dampaknya kalau dia kehilangan identitas, dia nggak tahu who am I, dia juga nggak tahu dia berasal dari mana, gitu ya. Dampaknya seperti itu. Kita lihat dan yang ketiga, dia juga nggak tahu kenapa saya ada di sini. Anak muda ini mengalami nggak cuma mengalami krisis identitas, tapi dia mengalami kehilangan gambar dirinya. Gambar diri yang seperti apa? Kan kita tahu kisahnya nih, bahwa dia adalah anak dari bapaknya, lalu dia berkecukupan dari segala yang dia butuhkan seperti itu. Nah, pada waktu dia berpikir untuk dia pulang ke rumah bapaknya, dia ngebayangin bapaknya itu pasti akan menghukum dia. Ada ketakutan seperti itu. Ada ketakutan nih. Bapaknya pasti bilang, tuh kan, udah dibilangin gitu ya. Atau dia berpikir, wah pasti bapaknya akan pikir, rasain loh. Seperti itu. Dia ngebayangin, aduh, dia galau nih ya, mau pulang atau nggak pulang. Padahal kalau dia pulang, dia tahu bahwa di rumah bapaknya itu berlimpah makanan, berlimpah apa yang dia butuhkan. Lalu lihat gambar dirinya rusak. Dia berpikir mengatakan bahwa ya udah deh, gue tetap pulang, jadi pegawai aja deh, jadi hamba aja deh dari bapaknya. Lihat gambar dirinya rusak, ada krisis identitas, dia turun, statusnya turun derajatnya. Dia berpikir udah deh, gue nggak bisa lagi disebut sebagai anaknya karena kesalahan-kesalahan yang dia udah lakukan. Lihat guys. Ini juga penting kalau misalnya kita berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin deh gue bisa sukses seperti teman-teman yang lain. Kayaknya nggak mungkin gue bisa berhasil dalam studi. Kayaknya nggak mungkin deh kita bisa melayani. Mungkin ada banyak hal yang saat ini mungkin kita sedang bergumul dengan kata-kata nggak mungkin. Nah, saya mau katakan kepada saudaraku semua bahwa kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang sedang menanti kita. Kita punya Tuhan yang saat ini sedang rindu untuk memulihkan keadaan kita. Mau nggak kita balik lagi kepada Tuhan? Kita berpikir ya udah, gue kalau balik pasti dihukum. Ya udahlah, gue menjadi orang biasa deh. Kita membayangkan bahwa diri kita kecil di hadapan Tuhan. Nah, kita lanjut ya ceritanya ini. Kita mulai baca ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Nah, kita lihat ya, ini 2 kali kejadiannya. Pada waktu anak ini terpisah daripada Tuhan, ngalamin krisis identitas, kehilangan gambar dirinya, nggak tahu statusnya, nggak tahu apa yang dia mau, kenapa dia ada di sini, begitu ya. Kenapa dia ada di sini, dia nggak tahu bahwa ada rancangan Tuhan, dia nggak tahu bahwa ada panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Lihat, dia ngerasa bahwa hidupnya kecil banget pada waktu dia pulang, mungkin dia pulang ke rumah bapaknya, tetapi dia ngerasa hidupnya kecil. Nah guys,
Jangan sampai keadaan ini juga menjadi seperti kita. Mungkin kita pulang, mungkin kita akhirnya ikut di dalam persekutuan, mungkin akhirnya kita datang dan beribadah, mungkin akhirnya kita kembali juga PA. Tapi kita tetap merasa kecil seperti itu. Kenapa? Karena kita dibayang-bayangi dengan kehidupan yang lampau seperti itu. Nah, saya mau masuk ke W yang selanjutnya. Yang pertama tadi who am I, yang kedua bicara soal where I came from, lalu yang ketiga W yang ketiga bicara soal who am I, lalu yang keempat bicara soal what can I do, apa yang saya bisa lakukan gitu ya. Lalu yang kelima where am I going to, kita ini mau kemana. Nih kita akan belajar di ayat yang selanjutnya. Ini luar biasanya, kita lihat respon daripada Tuhan. Ayat 22, ketika anaknya bilang, Bapak, saya udah berdosa gitu ya. Ya udah, jadikanlah saya menjadi salah satu anak upahan Bapak. Nah, ayat 22 Tuhan bilang begini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah, ini luar biasa, ini berbicara soal pemulihan daripada Tuhan. Kalau bicara soal what can I do yang keempat, what can I do saat ini? Kalau kondisi saya seperti ini. Apa yang saya bisa lakukan kalau keluarga saya seperti ini? Apa yang saya bisa lakukan kalau saya cuma punya uang seperti ini? Kita melihat begitu banyak keterbatasan. Kita melihat begitu banyak halangan untuk kita bisa melihat masa depan kita yang luar biasa dalam rahmat Tuhan. Tetapi Tuhan bilang di ayat yang ke-22, pada waktu kita mau kembali kepada Tuhan. Lihat, yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan bilang begini. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Yang pertama, Tuhan pulihkan status dari anak ini. Tuhan kembalikan menjawab ke pertanyaan bahwa who am I, yang W yang pertama, who am I? Engkau adalah anak Allah. Kalau engkau mau balik lagi kepada Tuhan, yang pertama Tuhan lakukan adalah Tuhan pulihkan statusmu. Lalu juga dibilang di sini dikatakan lekaslah, kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin berbicara soal otoritas. Bicara soal kuasa yang Tuhan sudah kasih kepada setiap kita. Berbicara soal saya ini asalnya dari mana, bahwa engkau adalah anak Allah. Engkau adalah warga negara surga. Lalu bicara soal kenapa saya ada di sini. Bicara soal what can I do, Tuhan kasih otoritas kepada kita sebagai anak-anak muda. Lalu yang terakhir dikatakan di sini, kenakanlah sepatu kepada kakinya. Bicara sepatu itu kalau di dalam zaman perjanjian lama, yang membedakan budak dengan tuan itu adalah dilihat dari sepatunya. Kalau budak dia nggak pakai sepatu, tetapi kalau tuan yang menjadi majikannya dia menggunakan sepatu. Artinya apa? Ini dua hal berbicara. Yang pertama kali bicara soal pemulihan daripada Tuhan, statusmu dikembalikan. Tapi sepatu juga bicara mengenai bahwa Tuhan sudah menyiapkan suatu panggilan dalam hidupmu. Tuhan sudah menyiapkan suatu hal yang luar biasa dalam hidupmu. Yang kalau engkau mau melangkah di dalam Tuhan, bicara soal apa yang saya harus lakukan dalam hidup, saya mau kemana dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita. Terakhir, ayat yang terakhir kita mulai dari Galatia, pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Guys, bicara soal where I am going to, bicara soal saya akan kemana, jelas panggilan kita sebagai anak-anak muda saat ini adalah kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Kita dipanggil Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat buat sekeliling kita. Kita lihat sekeliling kita saat ini membutuhkan banyak
pertolongan, kita lihat mungkin teman-teman kita yang hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam ketakutan, atau kita mungkin melihat teman-teman kita yang seperti kisah tadi, kehilangan identitasnya, kehilangan statusnya, dia terpisah daripada Tuhan, hidup dalam menderita, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, banyak air mata di dalam kehidupan dia. Ini bagian kita untuk datang sama mereka. Mungkin engkau katakan, saya udah datang sama dia, saya udah coba melayani dia. Tapi mungkin kita menghadapi orang-orang yang keras kepala. Kita menghadapi orang-orang yang mungkin nggak bisa dibilangin. Saudaraku, saya mau ajak kepada kita saya mau katakan jangan menyerah untuk melayani mereka. Kenapa? Kita lihat tadi kisahnya, mungkin gambar dirinya udah rusak. Setelah sedemikian lama terpisah daripada Tuhan, dia hidup dalam ketakutan, ngerasa dirinya kecil, hidup di dalam kecemasan seperti itu. Sehingga akhirnya membuat dia sulit untuk berubah, sulit untuk maju. Saya mau katakan kepada anak-anak muda yang melayani saat ini untuk tetap setia, jangan menyerah dalam melayani mereka. Mereka butuh waktu, tetap sabar sama dia. Tadi firman Tuhan, tetap layani dengan kasih. Saudaraku, tunjukkan kasihmu kepada dia, dampingi dia, sehingga akhirnya sampai mereka bisa mengalami Tuhan. Ketika mereka mengalami Tuhan, mereka akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudaraku, kita sudah dengar firman Tuhan. Hal yang pertama yang saya mau katakan kepada saudaraku saat ini, hai anak-anak muda, kalau engkau ngerasa hidup di dalam ketakutan, kalau engkau ngerasa hidup sepertinya nggak berguna, kalau engkau ngerasa hidup nggak tahu tujuan hidupmu kemana, saya mau katakan bahwa Tuhan baik dalam hidupmu. Tuhan siap memelihara hidupmu. Bahwa Tuhan sudah menyiapkan suatu masa depan, suatu rancangan yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan gak mau hidupmu sia-sia. Tuhan gak mau engkau mungkin bunuh diri. Tuhan sudah siapkan suatu hal yang baru di depan. Maka hal yang pertama yang engkau harus lakukan untuk kau mengalami perubahan dalam hidupmu adalah seperti anak yang tadi, bahwa dia kembali ke rumah Bapa. Hari ini, kalau engkau yang sudah dengar firman Tuhan, maukah engkau kembali ke rumah Bapa di surga? Maukah engkau kembali kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan? Kalau engkau rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu untuk pertama kalinya, saya mau berdoa buat saudara, saya mau bantu engkau. Engkau boleh taruh tanganmu di dada seperti ini, sebagai tanda engkau berserah dan tanda engkau mau menerima Tuhan Yesus. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau engkau sudah mati di kayu salib buat saya. Saya orang berdosa, saya mohon ampun kepada Tuhan. Saya saat ini membuka hati saya buat Tuhan Yesus untuk masuk di dalamnya, tinggal di dalam hidup saya, menjadi Tuhan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Saya terima pengampunan daripada Tuhan. Saya percaya hidup saya tidak akan sama lagi karena Tuhan sudah beserta saya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat kepada saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan pribadi yang hidup. Yang kedua, saya juga mau berdoa. Kalau saat ini ada anak-anak muda yang merasa mengalami keterikatan, mengalami suatu addiction, engkau mau dimerdekakan, engkau mau dibebaskan di dalam Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan baik, saat ini Tuhan menunggu engkau, kuasanya ada, kuasanya sanggup membebaskan engkau. Mungkin yang keterikatan obat-obatan, keterikatan pornografi, keterikatan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, mungkin engkau juga keterikatan mungkin oleh suatu perkumpulan, suatu yang membuat engkau terbelenggu di sana. Saya mau berdoa buat saudara. Saat ini boleh taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa buat engkau. Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat anak-anak muda saat ini yang menaruh tangannya di dada Tuhan. Karena mengalami suatu keterikatan, suatu addiction, karena obat-obatan, karena mungkin pornografi, karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk, oleh karena suatu apapun yang mengikat mereka saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan.
Engkau yang memberikan kelepasan buat mereka. Kuasa-Mu yang boleh menjamah setiap mereka. Mereka boleh mengalami kasih Engkau di dalam hatinya Tuhan. Mereka boleh mengalami kasih Bapa di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah menolak mereka. Engkau saat ini sedang menunggu mereka. Engkau sedang memeluk mereka. Engkau sedang mengangkat setiap mereka. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan ini. Terima kasih. Yang terakhir saya juga mau berdoa buat anak-anak muda saat ini yang mau melayani Tuhan, engkau mau memberi hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Engkau boleh angkat tanganmu, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat anak-anak muda yang saat ini sedang mengangkat tangannya Tuhan. Yang mereka yang mau memberikan hidupnya bagi Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang menganugerahkan kekuatan kepada mereka. Menganugerahkan kasih kepada mereka, menganugerahkan kesabaran kepada mereka. Ketika mereka melayani orang-orang di sekeliling mereka, mereka boleh melayani dengan kasih-Mu, tidak menyerah, memperjuangkan terus menerus sampai mereka boleh mengalami Tuhan, hatinya boleh terbuka dan boleh melayani Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah dengar firman Tuhan hari ini, kami mengucapkan syukur. Kami berdoa Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kami tidak lagi terbelenggu dengan apa yang menjadi ketergantungan kami. Kami menjadi edik akan sesuatu. Kami berdoa saat ini mungkin untuk orang-orang yang saat ini sedang ketergantungan karena obat-obatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang jamah. Tuhan yang lepaskan mereka saat ini dalam nama Yesus. Juga mereka ketergantungan oleh pornografi, ketergantungan oleh mungkin atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan kelepasan juga buat setiap mereka Tuhan. Mereka boleh mengalami kasih Tuhan, mereka boleh mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Mari anak-anak muda kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Kita akan masuk dalam perjamuan. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan anggur, memecah-mecahkannya dan mengucapkan syukur kepada Tuhan serta berkata, ini adalah tubuhku yang terpecah bagi kamu, makanlah menjadi peringatan akan aku. Yesus juga mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan ini adalah darah perjanjian baru, ya darah yang mengampuni segala dosa kita, juga yang menyucikan kita, membenarkan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk tubuh-Mu yang diberikan buat kami, tubuh yang dicambuk, tubuh yang didera, untuk menanggung segala aib kami, menanggung segala kelemahan, menanggung segala sakit penyakit kami, menanggung segala kekurangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau makan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita makan sama-sama. Kita boleh angkat cawan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk darah Kristus yang tercurah buat kami. Darah yang telah mengampuni segala dosa kami. Sehingga kami saat ini suci di hadapan Tuhan. Darah yang membenarkan kami. Oleh karena darah Kristus kami disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena darah ini kami disebut sebagai ahli waris kerajaan Tuhan. Kami mau minum di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus kami siang hari ini. Terima kasih untuk persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Kami terima segala kesembuhan, kami terima kekuatan, kami terima masa depan yang indah di dalam Tuhan, kami terima pertolongan daripada Tuhan, kami terima kuasa daripada Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saudaraku kita akan akhiri ibadah kita, boleh angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan kasih karunia. Kasih daripada Yesus Kristus tinggal di dalam hatimu. Hatimu tidak lagi kosong tapi meluap oleh karena kasih Kristus. Dan persekutuan yang indah daripada Roh Kudus boleh menyertai engkau dari hari ini. Sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetap semangat di dalam Tuhan. Nikmati kemerdekaan bersama Tuhan. Merdeka.
Shalom Youth, kembali lagi di GKKD TV. Tanggal 17 Agustus tahun 2020, kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun. Wow, luar biasa banget, kita merdeka udah lama. Indonesia merdeka artinya bebas dari penjajahan. Di dalam Tuhan ada janji kemerdekaan. Bebas dari kebiasaan buruk dan dosa yang telah mengikat kita. Sekali merdeka, kita harus tetap merdeka dan menang atas dosa. 2 Korintus 3:17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ akan ada kemerdekaan. Kita telah merdeka, mari pertahankan kemerdekaan itu dan gunakan sebaik-baiknya untuk melayani lebih dan lebih lagi. Merdeka! Nah, jadi itu apa arti merdeka menurut gua? Mari kita dengarkan apa arti merdeka menurut para youth leaders di seluruh Indonesia. Let's check it out. Merdeka. Apa arti merdeka? Artinya bebas. Bebas dari apa? Bebas dari ketakutan, bebas dari intimidasi, bebas dari ikatan, bebas dari belenggu, dan bebas dari kutuk dosa. Merdeka. Menurut saya, merdeka itu adalah kata sifat yang berarti bebas. Bebas dari ikatan, dari belenggu, maupun dari intimidasi atau apapun itu yang menghalangi hidup kita. Dan Tuhan sudah memerdekakan kita. Jadi kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan sesungguhnya adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, anak-anak muda, untuk berkarya bagi Dia. Bukan menjadi alasan bagi kita untuk terus berbuat dosa berulang-ulang kali, tetapi sebaliknya menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan dosa itu dan menyebarkan kemerdekaan yang sejati kepada seluruh anak-anak muda yang ada di sekitar kita. Salam kemerdekaan. Salam merdeka. Berbicara tentang kemerdekaan artinya kita harus bebas dari dosa, bebas dari berhala-berhala, bebas dari hal-hal yang duniawi, dan kita harus benar-benar bebas dari berbagai macam hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Merdeka. Merdeka itu dibebaskan dari semua belenggu dosa, dibebaskan dari masa lalu yang suram. Oleh karena Yesus telah menyelamatkan kita dan memulihkan kita, anak-anak muda. Seperti firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 2 ayat 14, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadilah anak-anak muda yang kuat, oleh karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Merdeka. Shalom semua, nama saya Deborah Kristianti, dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai definisi dari kata merdeka. Menurut saya, merdeka berarti kita bebas dari segala belenggu ataupun ikatan yang selama ini menghambat atau membatasi kita dalam melakukan sesuatu. Nah, perlu kita ingat bahwa kita harus menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab dan bijaksana. Ada baiknya bahwa setiap tindakan yang hendak kita lakukan, kita pikirkan konsekuensinya. Kita pertimbangkan apakah hal tersebut berguna dan membangun bagi sesama, dan terlebih lagi apakah hal tersebut memuliakan. Shalom teman-teman youth. Kemerdekaan menurut saya adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia menghapuskan kebinasan kekal dan menggantikan pada kehidupan yang kekal. Dan kita percaya pada hal itu. Itu menurut saya kemerdekaan. Kemerdekaan juga adalah ketika kita memberikan masa muda kita, hidup kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu kemerdekaan versi saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Merdeka. Di dalam Kristus kita semua sudah dimerdekakan. Di dalam kemerdekaan tersebut bukan berarti kita bisa bebas berbuat dosa atau melakukan apapun yang kita mau. Tetapi kemerdekaan yang sejati adalah saat kita bisa memakai hidup kita seutuhnya, seluruh sel kita, untuk memuliakan Dia dan untuk mengabarkan berita Injil kemanapun kita pergi. Selamat menikmati hari kemerdekaan. God bless you. Shalom semuanya, menurut saya merdeka itu adalah situasi yang sama dengan kata bebas. Sehingga dimana dalam situasi ini kita tuh dapat menyatakan sesuatu atau berbuat sesuatu berdasarkan apa yang kita inginkan. Bukan dari orang lain, perintah orang lain, saran orang lain, dan sebagainya. Sehingga dalam keadaan merdeka ini, apa yang kita lakukan itu adalah diri kita apa adanya. Bukan berdasarkan dari orang lain atau di bawah suruhan orang lain, tapi benar-benar 100% kita apa adanya.
Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dan tentunya kita bangga sekali kita udah 75 tahun kita telah lepas dari penjajahan, dan tentunya kita juga percaya bahwa kita telah dimerdekakan dalam Kristus dan kita telah dilepaskan dari setiap belenggu dosa dan kita telah kita sudah tidak terikat lagi di dalam dosa-dosa itu dan kita telah merdeka dalam Tuhan dan kita memiliki kehidupan yang baru dan terus kuat dan merdeka. Karya penyelamatan Yesus membawa kita keluar dari manusia lama, masuk ke dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita merdeka, kita hidup dengan cara manusia baru, cara yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan kembali ke cara hidup yang lama dan manusia lamamu. Shalom. Merdeka versi gue adalah ketika gue melakukan segala sesuatu tidak dengan paksaan. Karena menurut gue segala sesuatu yang dipaksa itu gak enak banget. Gue ngelakuinnya tidak dengan sukacita. Tapi ketika gue udah merdeka, gue bisa melakukan apa aja sesuai dengan keinginan hati, tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan juga tentunya. Kebenaran firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan gue melakukannya dengan sukacita dan bersetia dengan setia, maka hal-hal yang baik akan ada di dalam hidup gue dan tentunya gue bakal jadi berkat bagi banyak orang. Itu arti merdeka buat teman youth yang dikasih Tuhan. Arti kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seringkali kita berpikir bahwa di dalam Tuhan kita memiliki batasan-batasan dan aturan-aturan. Tetapi di luar Tuhanlah justru yang sebenarnya kita sedang diperbudak oleh dosa, hawa nafsu, dan kedagingan kita. Misalnya, kita tidak berani menolak ajakan teman kita untuk melakukan free sex dan pornografi. Atau kita tidak bisa keluar dari pengaruh narkoba dan kebiasaan buruk kita yang jelas-jelas itu merusak dan merugikan masa depan kita. Hanya di dalam Tuhan kita dimampukan untuk berani menolak dan berkata tidak terhadap semuanya itu. Dan itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam merdeka. Shalom anak-anak muda, firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudaraku, memang benar kamu telah dipilih untuk merdeka, tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain. Nah mari teman-teman, kita nikmati kebebasan daripada Tuhan, kita sudah bebas dari dosa, dari kemiskinan, dari kebodohan, dari sakit penyakit. Nah ini saatnya, mari kita menyukakan hati Tuhan, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita layani teman-teman kita, saudara kita, dan jangan lupa dengan kasih juga. Salam merdeka. Kemerdekaan menurut saya adalah Tuhan menjadi pusat atas kehidupan saya, yang artinya di mana saya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam saya, dan semua kebenaran yang Tuhan berikan itu menjadi gaya hidup bagi saya. Thank you. Teman-teman youth, merdeka itu adalah ketika Tuhan masih buat lo. Jadi, pergunakan kemerdekaan lo untuk memuliakan Tuhan dalam hidup lo. Oke? Oke. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang artinya, kita telah menjadi umat yang merdeka dan menang atas kuasa maut. Maka yang terpenting adalah kita tidak lagi menjadi budak dari dosa dan kegelapan, melainkan menjadi milik terang dan Tuhan Yesus. Indonesia merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda, Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Buat gua merdeka itu artinya gua bisa melayani orang lain dengan kasih. Karena seperti firman Tuhan bilang di Galatia 5 ayat yang ke-13, gua bacain ya. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang sembarangan.
melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. So, mari kita rayakan kemerdekaan Indonesia dengan kita melayani orang lain dengan kasih yang Tuhan berikan buat kita. Merdeka!